Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, diinginkanlah kaki kita untuk hadir di dalam mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat berkumpulnya kita di pagi hari ini kita mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah, dosa-dosa kita diampuni, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan salawat dan salam kita baca, kita aturkan dengan seikhlas-ikhlasnya untuk baginda Nabi SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita sabar dan dapat syafaat sidin. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Gambaran tentang Ramadan ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya awal-awal atau 10 hari pertamanya adalah merupakan dibukanya pintu rahmat Allah seluas-luasnya. Kemudian masuk pada pertengahannya adalah dengan dibukakan seluas-luasnya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bagian yang ketiganya 10 hari terakhirnya yaitu adalah itqum minan nar, yang mana dibebaskan daripada siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita berada di bagian pertengahan, ya, sebelum memasuki bagian akhir, yang mana disebutkan bahwasannya inti daripada Ramadan itu ada pada 10 hari yang terakhir. Maka sebelum kita masuk pada 10 hari yang terakhir, hendaklah urusan duniawi kita bereskan dahulu. Mulai wajah ini, khususnya hubungan ibu-ibu, hubungan bebinian yang lebih sibuk biasanya dari laki-laki bilanya sudah menjelang bulan Ramadan, yang mana yang mestinya 10 hari terakhir itu sebagaimana Nabi SAW beliau lebih giat lagi di dalam beribadah. Syajja' min zarah, bersemangat Nabi bila 10 hari yang terakhir itu. Nah, kita sebagai umatnya yang mendapatkan tuntunan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, semestinya kita ikut cara-cara Nabi. Kalau Nabi itu lebih menggiatkan lagi di 10 hari terakhir, kenapa kita tidak? Kenapa kita sibuk memikirkan baju anak-anak kita untuk lebaran, baju suami, atau makanan ini, makanan itu, persiapan Ramadan, sampai-sampai kita tidak lagi mencapai esensi daripada Ramadan itu sendiri. Nah, maka oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tahun ini kita usahakan agar menjadi Ramadan yang lebih kita giatkan nanti adalah di 10 hari terakhir. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya separuh pertama daripada Ramadan ini sudah berlalu, sedangkan sisa-sisanya adalah merupakan peluang emas. Nah, di sini peluang emasnya itu di akhir-akhir itu, ya. Kenapa umat Nabi ini menjadi mulia? Karena dianugerahkan satu malam yang nilai ibadahnya melebihi 1000 bulan. Itu. Dan Lailatul Qadar itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, mengimbangi bagaimana kuatnya ibadah orang-orang atau umat-umat dahulu yang umurnya panjang-panjang, badannya sehat-sehat, kuat-kuat. Sedangkan kita umurnya nggak tapi panjang, baina sitin wasab'in. Ujian Nabi ini umur umat ini antara 60-70 mati ya. Umat-umat bahari panjang-panjang umurnya, awaknya kuat-kuat, banyak amalnya, banyak ibadahnya. Seperti Nabi Adam aja, berapa umurnya? 1000 tahun. Nah, kemudian sampai berikutnya nabi-nabi yang lain ada 900 tahun misalnya,
Nabi Nuh panjang-panjang umurnya. Lah kita nih hadap-hadap. Maka bila sudah umur 60 siap-siap untuk berangkat ya Allah. Artinya dibanyak ya sama sudah. Lah ada lagi pindah ke jalan. Sudah umur 60 70 nih ya Allah. Siap-siap ya sudah. Makanya kenapa ibadahnya kurang nang Tuhan lawan amung di satu tempat dengan ibadah yang sama tak banyak nang amung pahalanya daripada nang Tuhannya. Kenapa? Sebab bila sudah Tuhan kita hadir kalau hadir ke masjid ikuti terus kajian agama dan sebagainya itu wajar ya Allah karena anak berangkat. Amun anu itu masih terbuka kesempatannya untuk bersenang-senang. Godaan-godaannya besar bagi mereka. Kawan-kawannya mempengaruhi. Mau kita siapa kawan pengaruhi? Ya Allah, nah sudah umur tua-tua nih Allah, artinya wajar aja sudah. Kita nih wajar aja. Kadang luar biasa sudah bila sudah tua-tua umur nih kita nang rajin nih ya digiat di ibadah baca Quran macam-macam itu sudah wajar aja. Nah, yang kurang ajar nih ya bilanya sudah nang umur 80 90 pakai lepis, autopipet, kosmoplong, naik ke mall. Pulang ya Allah, nah itu kurang ajar itu sudah tuh. Ya Allah, kadinget. Orang tuh kadinget sudah. Nah, jadi di bagian awsatuhu maghfirah ini yang mana Allah membuka pintu pengampunannya seluas-luasnya, maka ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah. Istilahnya taubat. Taubat itu taubah an-naubah, kembali kita. Karena jalan kita ini bisa belok-belok. Jadi kembali lagi ke jalan yang benar pulang. Nah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau taubat ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Artinya wal amru lil wujub. Jadi perintah untuk bertobat ini hukumnya wajib. Siapa yang kada bertobat, apalagi ia sudah berada di bulan dibuka kesempatan dan ampunan Allah, maka dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Jadi membuat tobat hukumnya wajib, maka meninggalkan tobat hukumnya haram. Berdosa kita. Inilah saatnya kita, ya. Inilah saatnya memperbanyak membaca istighfar. Para ulama menjelaskan tentang taubat nasuha itu ada 4. Yang pertama, lidahnya dia basahi dengan istighfar. Banyak yang malah istighfar, sudah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagaimana amalan hatinya? Anadam bil qalbi, penyesalan dalam hati sudah. Udah ada usaha lagi diulangi, ngagawin, enggak bagus sudah kita yang menyesal sudah apa ya? Jadi menyesal ini lain lawan jarak lah, menyesal sudah. Amun jarak ini ada kemungkinan gawe pulang. Menyesal artinya kada hendak lagi. Nah, kemudian yang ketiga syarat-syarat di dalam taubat nasuha itu adalah wal idmar. Idmar ini suatu tekad, suatu azam di dalam hati ala alla ya'uda ila ma nahallahu. Kada hendak lagi memiliki gawian-gawian yang sudah bagus nang dahulu itu. Kada hendak lagi sudah. Nah itu tekadnya gitu. Jadi ada menyesal, ada tekad. Kemudian yang keempat wal iqlal bil badan, sudahlah dijaga sudah seluruh anggota tubuh kita mulai mata, tangan, batis, tangan dan sebagainya. Jaga, kada usah lagi gitu sudah membuang-buang waktu yang menyebabkan terbuang kesempatan untuk mengumpulkan amal dan bekal akhirat kita. Sadar sudah ya. Jadi jaga-jaga ya sudah. Nah, batis kita ni melangkah ke tempat-tempat nang kada ada keindahnya apa-apa, tangan, untung dan segalanya, mata kita. Makanya dipuasakan. Ya, dipuasakan di bulan ini itu semuanya. Nah, wa qala ta'ala wa la takunu kallazina nasullah, janganlah kalian ujar Allah menjadi orang-orang yang melupakan akan dirinya. Maksudnya dia sudah bikin satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia melalaikan akan kitabullah. Dia letakkan di belakangnya, dia melupakan akan dirinya. Artinya apa yang sudah keadaan diri itu
segala kebaikan-kebaikan itu tidak menjadi pencegahnya di dalam meninggalkan suatu kemungkaran dan tidak mendorongnya untuk berbuat suatu kebaikan. Nah, ini namanya melupakan lawan diri. Jadi bila orang lupa diri dalam bahasa Al-Quran, ya, fa'ansahum anfusahum, melupakan diri, lupa diri itu artinya bahwasanya dirinya tidak terdorong untuk berbuat suatu kebajikan dan tidak menjadi pencegah di dalam menjauhi kemungkaran. Nah, itu berarti orang itu sudah melupakan akan dirinya. Nah, apabila orang-orang ini tidak suka di dalam perjumpaannya dengan Allah, faman ahabba lika Allah ahabballah liqa'ahu wa man kariha lika Allah karihallah liqa'ahu. Barang siapa ujian Nabi orang yang cinta suka untuk perjumpaannya dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Tapi yang tidak suka, yang benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak suka, benci dengan orang itu untuk diperjumpai. Nah, makanya di dalam akhir surah itu, "Faman yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan mensekutukan Allah dengan yang lain. Nah, jadi maksudnya beribadah itu dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah kita ini diperintahkan kecuali kita betul-betul ikhlas di dalam ibadah itu karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Ya Allah, karena Allah. Makanya kita tidak pernah meninggalkan waktu melapaskan niat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Pasti tetap berniat. Memang aku tujuan Allah aja. Makanya bilanya puasa itu kalau karena Allah, karena keimanan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lampau. Ada tiga hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis sahih disebutkan yang apabila kita mengamalkan 3 hadis ini, maka diampuni dosa-dosa kita yang lampau. Yang pertama, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan puasa ini disertai dengan keimanan, hanya wujud Allah aja tujuannya. Sebab puasa itu datangnya dari Allah dan harus dikembalikan lagi kepada Allah. Asyamu li, puasa itu dasarku dari Allah. Karena dasarku puasa engkau itu, aku juga khusus memberikan ganjarannya bagimu. Jadi Allah memberi pahalanya itu urusan Allah. Pada tahu kita ukuran pahalanya seperti apa. Kita ini hanya bisa mempersembahkan diri kita, melaksanakan perintah dan berharap supaya Allah menerima ibadah kita. Lalu Allah mengganjarkannya dengan pahala tadi. Jadi terserah Allah, bukan terserah kita, bukan terserah manusia. Ya, bisa saja seseorang itu yang mengaku puasa. Tidak ada satupun daripada makhluk yang tahu bahwanya itu pada puasa. Bapaknya puasa karena ujian manusia, kada ada makannya, kada ada minumnya, kada ada melanggar aturan dalam puasanya. Tapi Allah Maha mengetahui. Karena nang menyuruhnya Allah juga dan Allah juga nang memperhatikan. Allah Maha melihat, mendengar, menyaksikan, mengetahui bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita. Allah tahu. Nah, jadi kita ini melaksanakan puasa ini sesuai dengan keimanan. Wahtisaban, ada yang memaknai dengan ikhlas, ada yang memaknai untuk menggapai pahala, ada juga. Ada yang memaknai dengan benar puasanya, ada juga. Nah, itu maknanya tafsirannya ihtisaban. Nah, apabila dia dengan sempurna melaksanakannya itu ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua yaitu man qoma. Nah, man qoma ini sudah menyangkut ibadah di malam hari. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih. Siapa yang menjalankan, yang melaksanakan sholat di waktu malam, ya termasuk ba'da isya, itu termasuk sholat waktu malam, ya waktu sholat di malam hari. Qiyamul lail, ya, termasuk qiyamul lail itu ba'da isya. Nah, itu yang ditinggalkan, ya utamakan gawe dulu hanya tarawih. Ya, karena dia lebih afdal daripada tarawih. Ya. Man qama Ramadan imanan, disertai dengan keimanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang lampau. Jadi kita ini mengharapkan ampunan dosa.
Jadi bila sudah kita mendapat ampunan puasa di tahun ini, kita termasuk orang yang beruntung. Nah, jadi dengan daya upaya kita kayak apa caranya supaya betul-betul kita yakinkan hati kita, insya Allah ampunnya sudah diampuni dosa. Puasa tahun ini nah dosaku gugur, aku yakin. Sebab aku menjalankan 3 hadis ini. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan salat malam bertepatan di malam Lailatul Qadar disertai dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang lampau. Jadi untuk mendapat ampunan nanti kita cukup dengan hati hadis ini aja dulu ya Allah. Nah, jadi orang-orang yang melupakan dirinya, ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik ini yaitu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada jalan hidayah, rahmat juga ampunan. Jadi bilanya ada orang yang pada mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah atau petunjuk daripada Allah, itulah orang fasik. Kenapa? Bukan berarti menyatakan diri aku pada hendak rahmat, aku tidak hendak ampunan Allah, bukan itu. Tapi perbuatannya menggambarkan bahwa dia memang tidak mengharapkan rahmat Allah, tidak mengharapkan ampunan Allah. Itu karena perbuatannya itu, maka dia tergolong dalam kelompok orang-orang yang fasik. Ya. Fasik ini ada 2 makna. Yang pertama fasik kafir, yang kedua fasik fajir. Kalau fasik kafir ini adalah wa man lam yu'min billahi wa rasulih, dan ada beriman dengan Allah dan Rasulnya, itu fasik kafir. Wa kharaja anil hidayah wa dakhala fid dhalalah, keluar daripada jalan petunjuk, bahkan ingin masuk dalam kesesatan karena kafir tadi, ya, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fasaqa an amri rabbih, dia fasik daripada menjalankan perintah daripada Tuhannya, ada digawinya, ya, maka ini tergolong orang yang fasik kafir, ya. Sedangkan fasik fajir, nah ini fasik fajir ini adalah wallazi yashrabul khamra wa ya'kulul haram wa yazni wa yasillah ta'ala wa yakhruju min tariqil ibadah. Fasik fajir ini ketujuh bermaksiat, dah minum khamar, minum ya, makan haram, berzina, bermaksiat kepada Allah. Bahkan dia tidak mau untuk beribadah kepada Allah, maka masuk dia pada perbuatan maksiat. Walayati syirk, tapi ini kadang menggawe sesuatu yang bersifat syirik, mensekutukan Allah. Artinya dia masih menuhankan Allah. Allah adalah Tuhanku, jadinya. Nah, kalau fasik kafir tadinya tidak menyatakan Allah sebagai Tuhannya. Kalau fasik fajir ini, aku tidak mensekutukan Allah, tapi aku tidak melaksanakan segala perintah dari Allah. Bahkan dia melaksanakan segala perbuatan maksiat. Nah, jadi antara keduanya ini, kalau fasik kafir ini la yurja kufranuhu illa bisyahadah. Fasik kafir tidak terbuka baginya harapan mendapatkan pengampunan kecuali dengan syahadah, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Hendaknya diampuni daripada kekafirannya tadi. Wa taubah qabla mautih, dan bertobat sebelum mati. Sebelum matinya harus bertobat dulu, ya. Dan taubat itu harus dinyatakan. Ya. Makanya orang masuk Islam itu di samping dia mengucapkan dengan lidahnya, hatinya betul-betul membenarkan ucapannya, ya. Karena Allah kita cuma asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya ada sedikit. Jadi hatinya harus betul-betul menyatakan dasar ini bersaksi Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Itu hatinya harus begitu juga. Makanya di zaman dahulu itu ada orang-orang kafir yang mau mempertahankan kekafirannya, walaupun di ujung pedang kaum muslimin hendak dibunuh, mau masuk Islam, mau,
padahal hatinya kada. Ya, makanya ada orang-orang yang di dalam berperang kemudian nyata-nyata pada pandangan manusia orang itu mati syahid, terbunuh. Kemudian orang itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, beruntungnya orang itu dia mati syahid ya Allah. Kemudian Nabi, kau tidak tahu. Nabi tahu, ya, belum tentu. Ternyata kenapa? Ternyata orang ini mendapatkan terbunuhnya dalam peperangan itu niatnya bukan untuk mencapai syahadah, tetapi apa niatnya? Hendak dia menjadi pahlawan. Nah, itu tidak dinyatakan orang itu mati syahid. Karena niatnya ingin terbunuh dalam peperangan itu hendak jadi pahlawan supaya kena dikuburkan di makam pahlawan, supaya namaku ditulis dengan tinta emas sebagai pejuang yang membela agama. Itu niatnya itu seperti itu. Nah, itu tidak pasti. Ya, sama orang yang menanggung hutang. Hutangnya itu kada dibayarinya. Ya, bahkan terhalang dia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala karena hutang-hutangnya itu. Bahkan Nabi SAW pernah dalam satu riwayat waktu ada jenazah dibawa, ya, dan Nabi diminta untuk mensolatkan, Nabi sebelumnya bertanya sama jamaah itu, ini orang ini ada menanggung hutang atau ada? Wajah Nabi, ada ya Rasulullah. Apakah dia punya ahli waris yang mau membayarkannya? Ada ya Rasulullah. Rasulullah menyautkan soal, ya, Rasulullah menyautkan. Kemudian setelah itu tidak lama lagi datang lagi ada jenazah. Nabi bertakut lagi, ujian Nabi ini ada menanggung hutang atau kada? Ada ya Rasulullah. Apakah dia punya ahli waris yang mau membayarkan hutangnya? Tidak ada ya Rasulullah. Sallu ala sahibikum. Kalian saja yang nyalakan. Nabi udah nak makan, ya, karena hutang tadi. Ya, makanya itu perlu dibereskan masalah itu. Ya, masalah itu perlu dibereskan supaya jangan sampai kita terhalang daripada mendapatkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla ma'asiyah asluha min asyahwah an-nafsaniyah yurja ghufran. Kalau kita sekedar mengerjakan maksiat, pintu taubat, pintu pengampunan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih diharapkan untuk diampuni. Ya, wa kullu ma'asiyatin asluha minal kibir, setiap perbuatan maksiat yang sumbernya adalah kesombongan, la yurja ghufranuha, tidak terbuka baginya kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Kenapa? Apa bedanya? Wa ma'siyatu iblis kana asluha minal kibir. Jadi maksiat yang pertama, kesombongan itu diawali dari iblis. Jadi bila ada orang sombong itu mau mewarisi sifat-sifat iblis. Makanya tidak ada kemungkinan besar diharapkan mendapatkan pengampunan. Ya, bahkan sedikit saja kesombongan dalam hati kita itu bisa menghalangi kita ke surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala khardal min kibr. Tidak bakal masuk surga orang yang di hatinya ada menyimpan satu kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi, itu kesombongan hatinya terhalang orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beribadat yang sombong lebih buruk daripada orang yang bermaksiat, yang berniat yang menyesali akan perbuatan dosa-dosanya. Ya, lebih buruk. Ya, orang beribadah tapi sombong, tapi lawan orang menang berdosa, tapi dia ada penyesalan di hatinya untuk meninggalkan perbuatannya. Nah, itu lebih mulia. Ya, lebih mulia. Maka sepantasnya lah kita ini bertobat daripada dosa-dosa kita sebelum kita matian. Bertobat, sebab kalau sudah dia berada di hulqum itu ruh kita, ya, maka tidak ada kesempatan lagi kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yaqbalu taubah an ibadihi wa yafu anis sayyi'at, itu orang yang diterima taubatnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya dan memberikan kemaafan daripada segala perbuatan-perbuatan dosanya. Ada satu kisah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang laki-laki
sedang berjalan di suatu waktu di pinggiran jalan kota Madinah. Lalu si pemuda tadi kebetulan waktu itu dia sedang minum minuman khamar, dan dia sedang membawa ada satu botol yang diletakkan di dalam bajunya. Dia tahu bahwa di hadapannya itu ada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia tidak akan melewati jalan situ. Kalau di situ ujar si pemuda tadi, pasti aku ditanya oleh Sayyidina Umar. Botol itu telah disembunyikannya di balik pakaiannya. Dan betul persangkaan si pemuda tadi sekalinya dicegat oleh Sayyidina Umar. Apa ujar Sayyidina Umar? Ayyuhasyab allazi tahmilu tahta siyabik. Pemuda Sayyidina Umar, itu aku garap di dalam baju ikam itu. Padahal itu betul khamar disimpannya di situ. Nah, semakin tegang si pemuda ini, ya kan? Semakin tegang. Nah, dan di dalam atau di balik baju itu memang khamar. Maka kemudian merasa malulah si pemuda tadi. Bagaimana menjawab pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab ini, seorang yang sangat tegas, yang diberikan gelar Al-Faruq, yang begitu tegas di dalam membedakan antara hak yang batil. Al-Faruq, pembeda antara hak dan yang batil. Jadi saking tegasnya Sayyidina Umar bin Khattab, artinya yang batil ya batil, yang hak ya hak. Nah, jadi betul-betul beliau itu dikenal sebagai seseorang yang tegas, ya, tidak segan-segan kalau zaman dulu itu Sayyidina Umar itu mengambil leher orang, ya, tidak segan-segan Sayyidina Umar. Nah, pemuda ini paham akan tabiatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dia berkata di dalam hatinya, Ilahi la tukhajjuni 'inda Umar. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau permalukan diriku di hadapan Sayyidina Umar. Tolongi aku wahai Tuhanku, ujar si laki-laki tadi. Ya, artinya jangan sampailah engkau buka rasa maluku, ya, rasa malu di hadapan Sayyidina Umar. Maka tutupilah rasa maluku. Artinya yang sampai Sayyidina Umar itu mengetahui bahwa aku ini telah minum khamar. Dan apabila aku menutupi perasaan maluku, ya Allah, itu kan orang itu ikhlas dalam hatinya bertobat sudah, aku berhenti minum khamar, selama-lamanya aku tidak lagi minum khamar. Berjanji dengan hatinya, bukan dengan lidahnya, berjanji dengan hatinya. Ambil sumaqala, akhirnya berbandera si bunga tadi, wahai Amir Mukminin allazi ahamilu wa khil, yang ulun simpan di dalam baju ulun ini adalah botol yang isinya adalah cuka. Dia langsung mengatakan itu pun mungkin ilham daripada Allah yang mengucapkan cuka itu. Jadi gini, kalau khamar minuman keras, bila diperdam, lawas diperdam, ini jadi cuka, ini jadi masam. Sama kalau misalnya pergi ke Tuban, itu di depan makam Sunan Bonang tuh ada orang jualan air, namanya air legen. Air legen itu diambil dari buah siwalan namanya, ya, buah siwalan air legen. Air legen itu kalau hanya dipetik, diambil, diperas, kemudian hari pertama, hari kedua belum masam, sedikit aja masamnya. Tapi kalau dilawasakan, ini jadi masam. Kalau dipendam di buah tanah, nah kayak orang Marangi tapai, itu bisa menjadi minuman keras, jadi khamar. Itu air legen itu kalau dipendam di tanah. Makanya anak muda di situ kadang kali anak mencari minuman keras, cukup air legen itu dipataki di tanah sebulan, itu diminuminya mabukaninya gitu, kadang-kadang ya. Nah, tapi sebaliknya, ya, khamar kalau dilawasakannya bisa jadi cuka. Nah, jadi berbalik gitu kan. Nah, jadi air masam itu kalau diragi, hanya kalau kelawasan itu jadi memabukkan airnya, memabukkan. Si pemuda tadi berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apabila ditutupi akan rasa malunya di hadapan Umar Al-Faruq, maka dia berhenti daripada minum minuman keras. Maka syafahuma baina yaday, akhirnya dibuka, diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab, diperiksa yang botol yang khamar tadi, dicium, diperhatikan, ternyata betul berubah menjadi cuka. Subhanallah.
Lalu di dalam catatan kaki dari musannif pengarang kitab ini mengatakan fanzur ila makhluqin taba min khaufi makhluk. Perhatikanlah bagaimana seorang makhluk, seorang manusia yang bertaubat dikarenakan dia takut dengan makhluk saja, fabaddalallahu subhanahu wa ta'ala humruhu bil khil. Yang tadinya khamar diubah Allah menjadi cuka. Padahal ini takutan manusia, tapi di hatinya hendak bertobat bujur-bujur. Takutannya lawan Sayyidina Umar saja, belum lagi bicara takut sama Allah. Takut Sayyidina Umar, tapi berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya hendak bertobat. Maka diberikan satu maunah, diberikan oleh Allah ya, sesuatu yang luar biasa yang tadinya Umar berubah menjadi cuka. Itu orang yang bertobat mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalannya banyak istighfar. Apa untung istighfar? 3. Istighfar, amal istighfar 3 keuntungannya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazim istighfar ja'allahu likulli dhiqin makhraja. Siapa yang melazimkan membaca istighfar, mengamalkan istighfar aja amalan, astagfirullahaladzim, ya Allah likulli dhiqin makhraja. Dengan istighfarnya itu bisa melepaskan kesempitan hidupnya. Ya, macam-macam orang kehidupan yang sempit ini, ya, mana dorka, mananya sempit kehidupan, urusan ini susah, rezeki ngalir ini apa macam-macam. Sempit kehidupan. Banyak bacanya apa? Amalannya apa? Istighfar. Wa min kulli hammin faraja. Dihilangkan setiap kesedihannya, diganti dengan suatu kelapangan dan kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, dikasih rezeki tanpa diduga-duga. Kalau sudah tahu fadilahnya istighfar ini, rugi juga ada amalan kita. Baku bermajlis di jalan kita sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amalan ini ibadah yang dibilang ada di kajut, dia bisa kadang-kadang bisa amalkan. Kena jadi orang baju gua kita baca ya. Lawas lagi mandangin Johor, sekali masuk Johor kan ingat lagi sudah, dan kada pernah ingat lagi. Nah itu jadi pun hendak memulai suatu amal, godaan yang paling kuat itu adalah di awal-awalnya. Nah itu setan berumbung untuk kita memulai amal. Itu kita tak sembahyang tuh, iblis sudah menyuruh anak buahnya, belum lagi mengatakan ujar iblis, kumpul si anak buahku itu orang tak sembahyang tuh. Kalian berada sebelah kanannya, bisiki. Kalian sebelah kirinya, itu ada lagi yang di belakang, bisikinya. Datang setiap 4 penjuru tuh datang buat setan tuh, disuruh oleh bosnya, iblis tadi ganggu itu orang tuh ya, diganggunya. Iya, biar nang sebelum mangkat takbir tuh, ya Allah. Macam-macam bahkan masuk baru aja nah kada gatal gitu kayak gatal ibadah maka takbir pun aja gatal tadi belum takbir kada gatal ini itu setan tadi kan bujur rancang kayak itu bila juga belum takbir tenang itu sekarang maka takbir lalu jangan bergaru nah ya toh. Maka perlu kita dianjurkan sebelum memulai sholat itu membaca surah An-Nas tahassunan, ya itu membentengi diri. Ya sunatullah ya sebenarnya kita apalagi orang nambah penyakit was-was. Itu jangan ditinggalkan surah An-Nas itu dibaca terus. Nambah wudu setengah jam menyentuh habis banyak. Mandi ulang macam ya Allah. Nah amalkan surah An-Nas ya tahassunan min waswasi syaitan. Itu membentengi diri kita supaya jangan dibisiki oleh setan. Nah, dalam satu riwayat bahwasannya ada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini Abdurrahman bin Hirash bin Sahra itulah ya Abu Hurairah ini banyak beberapa ribu itu meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Ya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari satu malam aku setelah melaksanakan sholat isya pada bagian akhir beserta Rasulullah SAW
ternyata aku di suatu perjalanan berjumpa dengan seorang perempuan di jalan, melihat di perempuan ada. Jadi nggak selesai melaksanakan sholat Isya beserta Rasulullah. Maka kemudian setelah itu si perempuan tadi pun berkata kepada Abu Hurairah, uji si perempuan tadi, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah mengerjakan suatu perbuatan dosa. Apakah ada jalan bagiku untuk mendapatkan taubat? Apakah aku ini bisa bertaubat dan taubatku diterima oleh Allah? Maka dijawab oleh Abu Hurairah, dosa kamu apa, wahai perempuan? Dijawab, aku telah melakukan satu perzinahan. Setelah aku melaksanakan itu perzinahan, lalu kemudian aku hamil, lahir anakku, maka anak itu pun aku bunuh. Ujar si perempuan tadi, karena anak itu dihasilkan dari perzinahan, aku bunuh. Maka kemudian Abu Hurairah itu berkata kepada si perempuan tadi, halakti wa ahlakti, binasa dirimu dan engkau betul-betul membinasakan. Jadi engkau binasa, engkau pun membinasakan kepada orang lain. Ini bayi tidak berdosa pun kau bunuh. Dirimu binasa, kau membinasakan anak itu. Nah, halakti wa ahlakti. Nah, wallahi malaka min taubah, demi Allah tidak ada jalan bagimu untuk diterima taubat. Jadi Abu Hurairah, anak awal kan lebih taubat dia aja kan diterima, ikan ini apa? Bakat mana kajinah, mana membunuh anak pulang. Maka kemudian setelah itu si perempuan itu pun kaget. Akhirnya dia jatuh pingsan. Dia terus ungkur, ya. Kemudian setelah itu dia pun berlalu. Artinya Abu Hurairah pun berlalu dari perempuan tadi. Ya. Kemudian Abu Hurairah kemudian berpikir di dalam hatinya, aku telah menyampaikan suatu fatwa sementara Rasulullah SAW masih ada di hadapan kita, masih hidup Rasulullah. Jadi seperti ada penyesalan di hati Abu Hurairah, aku tadi menyampaikan suatu fatwa menutup kesempatan bagi si perempuan tadi untuk bertobat. Seperti seakan-akan Abu Hurairah ini menyesal, sudah keluar suatu fatwa atau ucapan dari lidahnya. Nah, maka kemudian Abu Hurairah pun kembali kepada Rasulullah. Ya, mungkin Rasulullah masih ada di dalam masjid. Kemudian lapor kepada Rasul dan menghabarkan apa yang terjadi. Dia sudah menutup pintu bagi si penzina tadi untuk bertobat. Nah, apa jawaban Rasulullah kepada Abu Hurairah? Halakta wa ahlakta, engkau ini binasa wahai Abu Hurairah, dan kau juga membinasakan orang lain. Pada hadapan Rasulullah ini kamu binasa wahai Rasulullah. Bagaimana pemahamu tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan firman Allah, wallazi la yad'una ma'allahi ilan akhar wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atahum hasanat. Itu ujung ayatnya. Ya, ini kita ambil ujung-ujungnya. Dan orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan yang lain, ya, mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah akan dosa-dosanya dengan kebaikan. Ujung ayatnya, mereka lah orang-orang yang Allah gantikan segala keburukan dan dosanya diganti dengan kebaikan. Ya, al-ayah. Maka kemudian aku pun, ujar Abu Hurairah, keluar daripada tempatnya di mana di situ Rasulullah. Keluar di situ, lalu dicari-cari mana perempuan tadi. Menyesal sudah, ya kan? Setelah itu dia keluar dan bertanya kepada si orang yang dijumpai oleh Abu Hurairah. Ujar Abu Hurairah bertanya kepada sekumpulan anak-anak, karena saking tegangnya Abu Hurairah hendak barang ancak mendapatkan si perempuan tadi. Di mana perempuan? Apakah engkau melihat ada perempuan yang dia akan bertanya sesuatu kepadaku? Nah, dia tahu ini kan anak-anak.
saking kada kawangi sudah bola ya Allah minta doa. Di mana ada perempuan tadi ada melihat perempuan tadinya akan mempertanyakan sesuatu kepadaku. Jadi apa ujar anak tadi? Jannah Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah gila. Ini kan berkecamuk perasaan Abu Hurairah ini karena sudah terlanjur menyampaikan satu fatwa kepada si perempuan tadi, sedangkan Rasulullah sudah menyatakan salah untuk dirinya. Mau lalu kan gelisah mencari perempuan dari kayak apa? Tidak mau kudirakan. Maka sesungguhnya setelah itu beliau berjumpa dengan si perempuan tadi, dikabarkan tentang perjumpaannya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya si perempuan tadi merasa gembira, luar biasa gembira. Artinya masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa ada perempuan tadi? Innali haqiqah ja'altuha shadaqatan lillahi wa rasulih. Aku ini ada bangun berisi sebuah kebun. Karena kehimongannya si perempuan tadi dengan kabar yang disampaikan oleh Abu Hurairah masih terbuka pintu taubat bagi dirinya. Aku mau sedekahkan satu kebun itu demi Allah dan demi Rasul. Nah, jadi orang-orang bahari itu mereka tidak segan-segan untuk memberikan harta bendanya demi untuk menggapai suatu ampunan dan kerinduannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saking mereka gembiranya, ya apapun daripada harta dunia ini akan diberikan kepada siapapun demi untuk mencapai itu. Nah, tapi apabila mereka itu luput daripada kebaikan-kebaikan, kalau yang menyebab kebaikan-kebaikan itu luput didapatkannya itu adalah dunia, maka dunia itu dikasihkannya sama orang. Ya, pernah pada salah si Abdullah bin Umar, beliau waktu itu sempat terlambat untuk sholat asar di satu masjid. Karena waktu itu beliau ada masuk ke sebuah kebun. Maka kemudian karena asiknya di kebun itu melihat keindahan pemandangan dan pohon-pohonnya ada bulu-bulu macam-macam, akhirnya terlambat sholat asar. Nah, akhirnya apa? Karena gara-gara kebun inilah dan semua keindahan yang ada di dalamnya itu melalaikannya daripada melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka mereka kemudian beliau menyatakan dirinya akan mensedekahkan kebunnya untuk kaum muslim. Gara-gara apa? Kada sempat sembahyang asar berjamaah. Begitulah jalan hidup para sahabat-sahabat Nabi SAW. Jangan sampai ada luput sedikit pun daripada suatu amal yang mesti dikerjakannya. Jadi kalau kita sudah berada di pada sesi maghfirah, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, maka gunakanlah kesempatan kita untuk berdoa, membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan bahwa dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai dibagi tiga ini maksudnya ada amalan-amalan dua-dua tertentu yang mana kita di waktu yang tepat dengan amalan yang tepat maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tepat. Ya, misalnya bulan Rajab amalannya itu dengan memperbanyak istighfar sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Artinya istighfarlah yang kita baca, istighfarlah yang kita banyak dibaca di bulan Rajab itu. Nah, bila di bulan lain tidak cocok, tapi bukan berarti tidak boleh. Yang lebih cocok itu di bulan Rajab lah amal kita baca istighfar. Habis bulan Rajab masuk pulang bulan Sa'ban, bulannya Nabi Muhammad. Nah, cocok apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ayat yang memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad itu juga diturunkannya di bulan Sa'ban, di bulannya Nabi Muhammad. Maka pantas bila kita berada di bulan Sa'ban itu amalannya adalah solawat. Di samping bulan itu ada bulan Nabi Muhammad, dan di bulan itu pula diturunkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Utbah al-Ghulam rahimahullahu taala anhu, beliau adalah salah seorang ulama besar.
Jadi masa lalu ulama-ulama dahulu itu pun tidak semuanya mulus. Seperti Fudail bin Iyad, ulama besar, biasa, banyak murid-muridnya. Itu dulu bukan orang yang perjalanan hidupnya lurus, dulunya seorang penjahat gitu. Ya, tapi karena usahanya, semangatnya, jerih payahnya di dalam menggapai ridho Allah dan untuk mencapai segala kebaikan-kebaikan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya lebih baik dari sebelumnya. Di kehidupan kita ini kan kayak itu. Ya, harus menjadi lebih baik dalam pandangan Allah. Seorang kan harus lebih baik dalam pandangan Allah. Itu kata ada peduli pandangan manusia. Yang penting pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini dulunya adalah min ahlil fiqh. Min ahlil fiqh, fasik. Dan beliau ini adalah orang yang banyak dulunya mengerjakan suatu kerusakan, minum khamar, dulu qahbah al-gulam. Nah, beliau suatu hari datang di dalam suatu majelisnya Imam Hasan al-Basri, Sayyidut Tabi'in. Imam Hasan al-Basri ini pemuka orang kaum tabi'in, kehidupan masa setelah sahabat Nabi SAW. Kemudian waktu itu Imam Hasan al-Basri membacakan ayat Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Belumkah datang lagi belum datangkah bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah disampaikan itu, hanya kapan lagi waktunya nih orang yang beriman supaya takutan dengan Allah hatinya tadi. Nah, waktu itu beliau menjelaskan Muhammad Basri tentang tafsiran ayat tadi. Nah, sehingga waktu itu menjadikan setiap orang menangis di hadir itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri tadi. Kemudian waktu itu Utbah al-Gulam ini ada di situ lalu bertanya, ya dzakiyal mu'minin ayaqullah ta'ala al-fajir misli izataba, wahai orang yang beriman, orang yang bertakwa di kalangan orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah. Lalu Hasan Basri ini bertakwa Utbah, apakah masih ada kesempatan bagiku ini diterimanya taubatku ini apabila aku bertobat? Orang seperti aku ini, kalau ini kan orang penjahat duluan. Bertanya Imam Hasan Basri, aku ini kawal kira-kira mau taubat diterima? Nah, dijawab, nah, jabul taubat fasbisika wa bujuri, Allah pasti akan menerima taubat. Lalu akhirnya Utbah al-Gulam ini kemudian wajahnya menjadi pucat, badannya bergetar, bahkan sebelum terlepas akan persediaannya dia berteriak, lalu pingsan. Setelah sadar kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, apakah Engkau menerima angkat taubat seorang hamba kecuali Engkau ya Allah? Sumarafa rasa wa da'a, sedang doanya kepada Allah minta diterima taubatnya dengan 3 doa. Yang pertama, Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafartu dzunubi wa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfadhu kullama sami'tu min al-ilmi wal Qur'an. Ya Allah, jika Engkau terima taubatku. Nah, ini kan doanya orang yang berdosa, orang fasik. Apabila Engkau terima dosa-dosaku ya Allah, maka muliakanlah aku dengan pemahaman dan hafalan di dalam segala sesuatu yang aku dengar tentang ilmu dan Al-Quran. Nah, bagus doanya nih. Ya Allah, apabila aku terima taubatku, jadikanlah aku sebagai orang yang mudah memahami, menghafal setiap apa yang aku dengar dari ilmu dan juga Al-Quran. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepadaku dengan memiliki suara yang bagus, sehingga setiap orang yang mendengar akan suaraku maka bertambah lembut hatinya. Dia akan beriman kepadaku sekalipun orang itu hatinya keras. Yang ketiga, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepadaku dengan diberikan rezeki yang halal kepadaku yang datangnya tanpa diduga-duga. 3 doa itu, ini doa orang yang bertobat. Akhirnya apa? Fastajaba Allah jami'an doanya. Allah kabulkan sebatas doa-doanya. Dan itu terbukti bilanya
Utbatul Gulam ini mengaji baca Quran, berapa banyak orang mendengarkan baca sini tuh bertobat, ya bertobat. Dan setiap hari ada aja orang yang meletakkan makanan-makanan di depan rumahnya. Nah, kabul juga kan ditangguh-tangguh ya loh, kata rezeki. Nah, kata rezeki. Wala yadri ahadun man yaduha. Kada tahu siapa nanti andaknya. Nah, ini Allah punya cara, ya kan? Allah kalau ngasih rezeki sama kita, kita ada tahu caranya. Kadang-kadang melalui tangan si fulan, ya, kita berrezeki, ya. Diingat akan berrezeki. Sebab syukur hati adalah menyatakan setiap rezeki yang datang itu datangnya dari Allah. Itu syukur hati. Oh, ini Allah kasih. Tapi bukan berarti kita kada meherani nama memberi. Nah, memberi berterima kasih juga, ya. Sebab bila kada berterima kasih lan memberi sama kada berterima kasih lan Allah. Man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Yang kada bisa berterima kasih lawan manusia, nang memberi berarti juga kada bersyukur lawan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita di dalam melaksanakan amal di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kalau istiqomah dan menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sallallahu alaihi wa sallam.